adalah cairan di dalam adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan. Darah berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang diperlukan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, juga sebagai pertahanan terhadap virus dan bakteri. Oh iya, volume darah pada manusia dewasa sekitar 5 hingga 6 liter atau sekitar 7-8% dari berat tubuh. Lalu ada komponen pada darah. Teman-teman tahu nggak darah memiliki berapa komponen? Betul, ada 4. Yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah adalah sel yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh penjuru tubuh. Kandungannya sekitar 40-45% dari total volume darah. Lalu yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih adalah sel yang membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Kandungannya sekitar 1% dari total volume darah. Lalu yang ketiga ada trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dalam darah yang berfungsi untuk melakukan pembekuan darah. Pembekuan darah diperlukan tubuh untuk mencegah pendarahan dalam jumlah banyak saat cedera atau terluka. Kandungannya sekitar 0,1% dari total volume darah. Lalu yang terakhir ada plasma darah. Plasma darah adalah cairan di dalam tubuh yang berwarna kuning terang. Fungsinya untuk memindahkan nutrisi, hormon, dan juga protein ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Kandungannya sekitar 55% dari total volume darah. Oh iya, presentasi kandungan darah dapat berubah dalam kondisi kesehatan yang berbeda antara individu. Lalu ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga membantu menstabilisasi suhu dan pH tubuh. Organ yang berperan dalam peredaran darah. Yang pertama ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ tubuh dan jaringan maupun sebaliknya. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada arteri, kapiler, dan vena. Lalu yang kedua ada jantung. Jantung memiliki tugas utama, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh serta menampungnya untuk kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru merupakan tempat bertukarnya gas pernapasan, yaitu gas karbon dioksida dan oksigen. Lalu ada proses peredaran darah. Proses peredaran darah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Proses peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari bilik kiri jantung ke berbagai organ tubuh melalui aorta dan kembali ke bilik kanan jantung melewati vena. Sedangkan proses peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari bilik kanan jantung ke paru-paru melewati arteri dan kembali ke bilik kiri jantung melewati vena. Oh iya, pasti ada yang bingung apa itu aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar di dalam tubuh manusia. Jadi sama saja seperti arteri, namun aorta lebih besar. Lalu ada penyakit pada darah, salah satunya adalah anemia. Anemia adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangannya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi dalam tubuh. Ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Gejalanya seperti pusing, sakit kepala, nyeri di dada, dan kulit terlihat pucat. Dan masih banyak penyakit lainnya seperti thalassemia, leukemia, polisitemia, aterosklerosis, dan lain-lain. Terakhir, saya akan menjelaskan cara perawatan kesehatan darah. Di sini teman-teman ada nggak yang suka makan makanan dengan gula atau garam? Ada, pasti banyak ya. Ternyata kita tidak boleh makan makanan gula atau garam loh jika berlebihan. Jika mengonsumsi terlalu banyak garam dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, sedangkan mengonsumsi terlalu banyak gula akan meningkatkan kadar gula dalam darah seperti diabetes. Banyak loh sekarang kasus di bawah umur yang terkena diabetes. Jadi teman-teman lebih perhatikan lagi ya makanannya. Lalu yang kedua ada hindari rokok. Rokok tidak baik untuk kesehatan.
Rokok mengandung nikotin yang bersifat karsinogenik sehingga memiliki resiko memunculkan sel kanker pada paru-paru. Jadi jangan sering-sering rokok ya. Dan masih banyak cara perawatan kesehatan darah lainnya seperti rutin minum air putih agar darah kita tidak terlalu kental, lalu mengonsumsi makan makanan yang bergizi agar gizi di dalam tubuh kita tercukupi, dan masih banyak lagi. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.